ini adalah suatu ilmu dari variasi biologis yang ada hubungannya dengan kesehatan dan penyakit, di mana semua aplikasi dari prinsip genetik itu sudah kita ketahui, di mana kita tahu genetik itu sebenarnya mempelajari gen dari individu dan bagaimana efek yang terjadi, yang terdapat pada individu tersebut, ya. Di sini termasuk yang kita pelajari, ini suara yang ini dari mana ya? Itu pakai English tapi nggak tahu ini mana. Jadi ini adalah termasuk mempelajari tentang keturunan, bagaimana mempolakan suatu penyakit, gen, bagaimana mendiagnosis daripada penyakit tersebut, kemungkinan pengobatan, dan juga termasuk diantaranya adalah mengenai genetic counseling, ya. Itu mapping disease kan kita tahu, jadi penyakit itu bisa dilihat kemana arah dan awalnya diturunkan, dan untuk itu semua sebenarnya ada yang sangat penting dipelajari adalah mengenai pohon keluarga atau pedigree, ya. Mungkin nanti ada praktikumnya juga bagaimana cara membuat pedigree, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Bagaimana kita menemukan suatu hal yang ada hubungannya dengan keturunan itu, kita pengen tahu variasi daripada hal-hal yang bisa diturunkan, ya. Gimana nih, ada semut ya, jalan-jalan di depan mata. Nah, kita mempelajari juga gen, di mana gen itu sebenarnya adalah suatu unit yang sangat spesifik yang ada hubungannya dengan penurunan sifat, ya, dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, ya. Kemudian ada versi alternatif daripada suatu gen yang kita kenal dengan alel, di mana alel ini juga akan memberikan petunjuk yang sama mengenai sifat keturunan. Nah, setiap orang tua pasti akan memberikan satu alel kepada turunannya, ya. Tapi kita tidak tahu apakah alel yang diturunkannya itu adalah alel yang bersifat dominan atau yang bersifat resesif, atau bisa saja nanti yang terjadi adalah gabungan antara resesif dan antara yang resesif dengan yang dominan, ya. Jadi itu bentuknya adalah heterozigot, ya, kalau seandainya dia ada gabungan dua bentuk antara alel yang resesif dan alel yang dominan, ya. Itu pasti setiap orang itu pasti mendapatkan separuh dari pasangan gen yang terdapat pada kromosom yang berasal separuhnya dari ayah dan separuhnya dari ibu. Dan kemudian setelah terbentuk adanya zigot, kemudian menjadi makhluk yang dewasa, bisa ketahuan apakah pasangannya itu adalah dominan atau resesif, atau mereka adalah gabungan yang bersifat heterozigot, ya. Nah, kalau kita lihat riwayat daripada sejarah medical genetik itu adalah dari asal muasal genetik, di mana penelitian mengenai genetik itu dimulai oleh Mendel pada tahun sekitar 1860-an. Kemudian modern eksperimen genetik itu dimulai diawali sejak tahun 1900-an sampai dengan sekarang, di mana kebanyakan yang digunakan adalah kalau tanaman itu jagung, karena memang waktu hidup yang singkat dan mudah terlihat, ya. Kemudian kalau ini serangga pakai Drosophila dan juga tikus, ya. Jadi medical genetik itu baru mulai dikenal sejak tahun 1960-an sampai saat ini. Jadi kita kenal
medical genetik ya. Nah, Mendel yang melakukan percobaannya mengenai penurunan itu di awal pada tahun dimulai pada awal tahun 1860 ya. Dia sebenarnya dia adalah ahli matematik ya, dan akhirnya dia melakukan penelitiannya terhadap kacang polong ya, mungkin kamu juga sudah kenal ya, dari yang berbunga merah dan putih, kemudian hasil yang didapat ya. Nah, di sini dia mengumpulkan suatu teori mengenai penurunan sifat dan bagaimana gen itu berasal dari satu generasi ke generasi berikutnya tetap akan terus diturunkan ya. Ini contoh penelitian Mendel dengan menggunakan RCs ya. Dia melihat adanya perbedaan daripada warna bunga, posisi daripada bunga, kemudian di mana ada juga ditelitinya mengenai warna biji daripada polong buahnya itu, bentuk biji, kemudian bentuk polongnya, kemudian warna polong ya, kemudian tempat letak daripada bunga, apakah di ujung, apakah di tengah, dan lain sebagainya. Itu penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Kemudian dia melakukan perhitungan secara matematika. Ya, di sini dia menemukan bahwa dari pola penurunan sifat itu ada yang dikenal dengan nama segregasi, dominan, independen. Jadi di sini dia menentukan misalnya ini pada suatu kromosom ada suatu alel yang menentukan warna bunga itu adalah ungu ya, terletak kira-kira pada bagian ini daripada kromosom. Nah, kemudian lokus ini akan memberikan warna digunakan untuk gen yang membentuk warna tersebut. Nah, kalau misalnya alelnya itu adalah putih ya, dan ini adalah merah, kemudian pasangan ini kan karena sama itu pasangan namanya itu disebut dengan pasangan yang homolog ya, yang terletak pada pasangan kromosom ya. Nah, di sini konsep dari penelitiannya itu tahun 1901 itu dimulai mengenalkan adanya pengaruh dominan, penurunan sifat dominan yang ditemukan pada penderita dengan brachydactyly. Kemudian baru pada tahun 1902 dikenal kelainan dari yang kita kenal dengan namanya inborn error of metabolism. Baru tahun 1918 mulai dilakukan suatu penjelasan mengenai antisipasinya. Kemudian tahun 1931 mengenai penurunan sifat sitoplasmik dari mitokondria. Kemudian mengenai adanya hubungan color blindness dan hemofilia yang berkaitan itu pada linkage itu diteliti pada tahun 37. Nah, adanya kromosom yang diploid dengan jumlah yang 46 itu sebenarnya baru diketahui tahun 1955. Ini umur saya baru 1 tahun. Pada tahun 70 kita kenal penelitian mengetahui kelainan kromosom itu secara mengambil sampel dari cairan amnion secara amniosentesis ya. Baru tahun 70 juga baru dilakukan suatu screening untuk penyakit TAISA. Tahun 76 bisa diketahui adanya human globin genes yang bisa diklon, ini cloning dari human globin genes ya. Nah, selanjutnya PCR mulai ditemukan mulai tahun 1985-86 diketahui adanya kelainan saraf yang dinamakan Duchenne muscular dystrophy, diketahui gen yang menyebabkan kelainan tersebut. Pada tahun 1986 juga dikenal gen untuk menentukan penyakit cystic fibrosis. 87 ada predictive genetic testing untuk penderita Huntington disease. Kemudian ada tahun 98 mulai adanya penemuan mengenai adanya genom sequence yang terdapat pada genom manusia. Nah, medical genetics 91
Kemudian baru dibuat draft sequence-nya pada human genome-nya pada tahun 1991. Dan baru tahun 2001 ya, penemuan daripada penentuan human genome sequence itu lengkap. Ya. Jadi mulai tahun 2001 sudah bisa dilacak kondisi daripada human genome sequence ya pada kromosom pada manusia ya. Ini adalah sejumlah ahli-ahli genetik yang sangat berjasa dalam pengembangan genetik tersebut. Nggak usah dihafal ya, cuman kamu ketahui aja. Nanti kalau terkenal namanya siapa. Tapi memang yang paling sering disebut itu adalah Thomas Morgan yang melakukan penelitian pada gen di kromosom Drosophila tadi ya. Ini banyak orang-orang yang lain ya, yang semuanya juga melakukan penelitian pada berbagai organisme yang hidup di dunia ini. Nah, tapi yang paling utama itu adalah Mendel yang bekerja mengenai pada pertumbuhan RCS tersebut sehingga dia tahu bagaimana hal-hal yang terdapat pada gen itu bisa diturunkan ke turunan yang selanjutnya ya. Kemudian yang dikenal juga yang menentukan adanya bentuk daripada DNA itu adalah double helix adalah Watson and Crick ya. Nah, itu kan bahwa Watson and Crick itu menentukan mengenai DNA itu bentuknya adalah double helix ya. Nah, Human Genome Project itu dimulai daripada tahun 92 sampai 2003 dan kemudian dari 2003 sampai sekarang itu sudah bisa ditentukan bagaimana kondisi selanjutnya untuk diagnosis dan terapi secara medis ya. Nah, genetik prenatal genetik itu kan sudah dimulai dengan adanya pemeriksaan melalui ultrasound, termasuk di sini untuk memeriksa kromosomnya dengan mengambil cairan amnion yang dikenal dengan istilah amniocentesis ya. Kemudian adanya penurunan sifat yang kompleks ya, itu bisa terjadi proses yang non-Mendelian, bisa terjadi secara genomic imprinting, bisa akibat terjadinya perubahan sifat itu akibat adanya triple nucleotide repeat, bisa diturunkan secara mitokondrial, dan pada tahun 90-an itu baru dikenal adanya neuropsychiatric disorder, diabetes, dan kelainan kardiovaskuler. Nah, jadi di sini juga diperhatikan mengenai interaksi dari kadar gen dengan pengaruh daripada lingkungan ya. Jadi pengaruh lingkungan itu interaksinya terhadap gen itu bisa mengakibatkan gen itu akan lebih sensitif atau tidak, itu diketahui ya dari pengaruh apa yang mengkontaminasi pada lingkungan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya mengenai DNA genetik ini Watson and Crick. Jadi orangnya ini dua orang yang dengan tinggi yang jauh berbeda ya. Nah, ini yang ditemukan pada Human Genome Project itu, ini adalah penelitinya ya. Jadi kemudian setelah akhir daripada penelitian ini selesai, maka dilakukan suatu publikasi yang pada Februari tahun 2001. Jadi pekerjaan dari Human Genome Project ini dia melakukan penelitian bukan pada satu atau dua orang, tapi pada ribuan, ya, ribuan orang yang dilakukannya penelitian sehingga dia bisa menetapkan gambaran daripada genom daripada manusia. Ya. Jadi diketahui kesamaan dan perbedaan daripada komposisi kromosom gen yang terletak pada kromosom daripada seorang yang satu ke orang yang lain ya.
Nah, di sini yang sudah diketahui ada baru sejumlah kecil daripada gen, sekitar katanya ini sekarang sudah 50 ribuan ya, yang bisa membentuk suatu hal yang bisa mengakibatkan hal-hal yang diturunkan. Di sini diketahui bahwa 85% daripada gen itu ada dalam bentuk sequence tertentu, tetapi tidak diketahui sekitar 15% karena tidak pernah terlihat sebelumnya, dan kadang-kadang dia terekspresinya pada saat perkembangan fetus. Nah, sekarang kita baru mengetahuinya sekitar 20% saja dari gen kita, jadi masih banyak yang belum diteliti sebenarnya ya. Jadi lokasi gen itu di mana, bagaimana gambarannya, bagaimana figur daripada orang yang mengalami cacat dan lain sebagainya, semuanya sudah ada mappingnya ya. Dan ini untuk Human Genome Project ini itu sudah ada atlasnya ya. Jadi seperti atlas anatomi yang besar ya. Ini yang di Human Genome Project ini menemukan juga genom manusia itu ada atlasnya. Jadi kita bisa menyamakan apa yang ditemukan dengan apa yang terlihat pada atlas tersebut. Ya. Jadi ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi sangat besar manfaatnya. Nah, kalau dilihat bahwa dari human genome ini hanya 1-2% saja yang bisa menyandi pembentukan produksi protein. 24% lainnya itu sangat penting dilakukan pada saat proses terjadinya translasi. 75% itu tidak jelas ya. Kemudian ada elemen yang berulang ya, dalam bentuk satelit, bisa reguler, mini atau mikro. Ada namanya transposomes, retrotransposomes, dan bentuk parasit ya. Di sini pada manusia 99,9% itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah sama. Jadi manusia itu 99,9% adalah sama. Jadi yang membedakannya cuma 0,1% saja yang membuat orang itu unik. Jadi kita semua ini 99,9% sama ya. Yang membuat kita mempunyai suatu bentuk yang khusus itu yang 0,1% itu. Di mana di sini bisa terjadi adanya beberapa perbedaan ya. Jadi atau karakteristik tertentu, bagaimana penampilan seseorang, penyakit apa yang bisa dialaminya, yang terus akan berkembang. Nah, di mana variasi ini bisa menyebabkan suatu kondisi yang mengakibatkan perubahan daripada fenotip, karena kemudian misalnya ya bisa untuk perubahan fenotip itu sebenarnya hanya sedikit, yang penuh bisa terlihat itu mengenai kelainan seperti misalnya diabetes, cancer, heart disease, Huntington disease, dan hemofilia. Nah, ada beberapa variasi laten yang ditemukan ya, pada kondisi yang ditemukan dan terdapat pada region regulatory yang sebenarnya tidak terlalu berarti pada kita, di mana perubahan ini setiap gen akan membentukkan suatu kondisi yang tertentu ya. Ini misalnya
ada seseorang yang cenderung peka untuk mendapat serangan jantung. Itu adalah suatu kondisi tertentu yang tidak dijelaskan ya. Nah, apa saja yang penting dalam genetik dan mengenai terapinya itu antara lain adalah kita tahu 10% daripada pasien yang terlihat pada general practice ya, jadi pada praktek-praktek dokter umum ya, itu akan mempunyai kelainan dengan adanya kelainan daripada komponen genetiknya. 80% dari mental retardasi itu ada hubungannya dengan komponen genetik. 2-3% saja latar belakang populasi itu mempunyai risiko baik itu mayor akan adanya kejadian cacat lahir. 15% dari semuanya akan mengalami keguguran setiap kali terjadi kehamilan. Jadi ada kemungkinan risiko keguguran sekitar 15% saja dari 2-30% yang mempunyai latar belakang tersebut mempunyai cacat lahir, baik itu yang mayor ataupun yang kebanyakan yang mayor ya. Biasanya rata-rata yang ada kelainan genetik itu layu sebelum berkembang. Jadi belum sempat jadi, dia sudah terjadi abortus atau miscarriage tadi ya. Jadi mempunyai risiko. Nah, di mana hal ini terjadi biasanya sekitar 25-50% pada trimester pertama. 30-50% pada trimester pertama juga terjadi kehilangan akibat dari adanya kelainan kromosom. Lebih dari 30% akan terjadi itu pada kondisi rumah sakit ya, akan ada hubungannya dengan adanya penyakit genetik ya pada bayi yang dilahirkan. Dan biasanya efeknya itu hampir mengenai sistem yang major ya, dan bisa mengenai seumur kapanpun, race apapun, baik laki-laki ataupun wanita, jadi tidak terkecuali. Itu hanya di race ini saja atau di mana penyakit genetik itu semua bisa ya. Nah, perubahan yang terjadi yang difokuskan pada pengobatan itu antara lain adalah bagaimana kita melakukan suatu primary care oleh dokter maupun para spesialis, bagaimana kita melakukan primary care ya, jadi supaya jangan sampai terjadi penyakit tersebut ya. Kemudian bagaimana kita melakukan preventif daripada melakukan terapi. Jadi kalau kita melakukan preventif ya, jangan sampai terjadi kelanjutan penyakit tersebut. Di mana biasanya ya, kelainan genetik itu bisa mengakibatkan semuanya ya, beda dengan penyakit pada umumnya ya. Nah, inilah yang dipelajari oleh Human Genome Project ya. Dia melakukan suatu penelitian mengenai hubungannya dengan obat-obatan ya. Nah, di sini sebenarnya problem dasarnya adalah bagaimana kita memberikan suatu hal yang harus diberikan kepada peserta didik yang terdapat pada sekolah-sekolah medis ya, seperti kedokteran, di mana sini genetik itu merupakan suatu link antara research dasar dengan klinik observasi ya, dengan apa yang terjadi di klinik ya. Jadi itu dihubungkan ya antara dasar daripada penelitian dengan observasi di klinik ya. Kalau dilihat di sini, kategori daripada penyakit genetik itu adalah antara lain yang merupakan suatu komponen bersifat multifaktorial illness ya.
Jadi faktor genetik itu mengakibatkan dari penyakit yang multifaktor ya. Misalnya kan ini kondisi poligenik, adanya interaksi antara genetik dengan faktor lingkungan. Jadi misalnya sudah ada bakat untuk menjadi penderita hiperkolesterolemi, makanya senangnya yang berlemak-lemak ya, bukan lemak enak ya, berlemak ya. Jadi mengakibatkan akan terjadi peningkatan. Itu salah satu. Sudah ada kondisi genetiknya itu diabetes, sukanya makan yang berkadar karbohidrat tinggi. Itu sudah salah satu kejadian yang bisa mengakibatkan munculnya kelainan genetik ya. Nah, sekarang bagaimana terjadi penambahan ataupun penghapusan daripada bagian dari kromosom ya. Jadi kromosom ini bisa di-add ataupun di-delete ya. Ada penambahan ataupun pengurangan ya. Sebagiannya sehingga ada gen-gen tertentu bisa menjadi bertambah dan ada yang hilang ya. Nah, kelainan yang kita kenal di penyakit genetik ini, yang kita kenal ada yang bersifat single gen disorder, jadi kelainan yang bersifat gen tunggal, bisa bersifat autosomal dominan, autosomal resesif, ataupun yang bersifat X-linked. Ada juga yang gabungan, ya, jadi multiple gen, ya, yang menyebabkan penyakit tertentu, ya. Nah, ini contohnya penyakit genetik ya. Ada yang unifaktor, bisa autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked, ataupun disebabkan adanya kelainan mitokondrial. Nah, kemudian yang kromosomal itu bisa terjadi kelainan akibat perubahan daripada jumlah kromosomnya ataupun bentuk atau struktur daripada kromosomnya, maupun kalau seandainya kromosomnya itu terjadi mikrodelesi. Dan kemudian jadi ada 3 jenis ini ya, penyakit genetik unifaktorial, kromosomal maupun multifaktorial. Yang multifaktorial ini antara lain kan bisa memang sudah ada secara genetiknya sifat-sifat ini, ditambah dengan misalnya faktor lingkungan yang memperparah daripada kondisi penyakit tersebut. Nah, ini kalau seandainya kita mau membedakan antara faktor-faktor genetik dan lingkungan terhadap terjadinya kemungkinan penyakit pada manusia ya. Kita tahu ya, kalau dilihat di sini pada garis tengah ini kelihatan tak warnanya? Ada yang hijau dengan orange, kelihatan ya? Nah, yang arahnya lebih banyak ke genetik itu lebih banyak yang orange-nya. Kalau yang ada hubungannya dengan lingkungan itu adalah yang hijaunya ya. Nah, jadi sih kan sebagai contoh, Duchenne muscular dystrophy itu memang murni kebanyakan akibat faktor genetik dan sangat minim sekali adanya faktor lingkungan. Begitu juga fenopathia, hemofili, osteogenesis imperfecta, ya lebih banyak faktor genetiknya dibandingkan dengan faktor lingkungan. Nah, kemudian kalau clubfoot pyloric stenosis ataupun dislokasi daripada kidney adalah caput femoris ya, itu hampir seimbang diakibatkan oleh adanya kelainan daripada gen dan juga ada kontribusi faktor lingkungan. Nah, demikian juga spina bifida, adanya ischemic heart disease dan ankylosing spondylitis ya, sama ya. Kemudian kalau peptide ulcer ini memang ada hubungan genetik, tetapi lebih banyak faktor lingkungan. Ini peptide ulcer ini kan ada ulcerasi daripada klik dan lain sebagainya, ya. Demikian juga diabetes ya.
Nah, kalau tuberkulosis ini lebih berperan adalah faktor lingkungan dibandingkan dengan faktor genetik. Tapi bukan berarti bahwa faktor genetik tidak ikut berperan. Pernah dilakukan penelitian, kalau seandainya salah satu dari bayi kembar yang monozigot itu terkena tuberkulosis, maka 60% kembarannya itu pasti ikut terkena tuberkulosis. Sementara kalau dia heterozigot, kalau salah satunya terkena tuberkulosis, maka kembarannya kemungkinan terkena itu hanya sekitar 35% saja ya. Kemudian kalau ini kayaknya lebih banyak adalah faktor lingkungan. Seperti itu sariawan ya. Jadi kekurangan vitamin C. Jadi berarti karena kekurangan intake daripada intake daripada vitamin C-nya di dalam makanan. Ya. Nah, jadi biasanya penyakit genetik ini biasanya simple, unifaktor, dan ada kemungkinan terjadinya recurrent rate-nya adalah tinggi. Ya. Penyakit genetik. Jarang. Ada yang nanya? Enggak. Kalau seandainya penyakit yang secara umumnya, ini genetiknya ini kompleks ya, biasanya bersifat multifaktorial dan kemungkinan terjadinya recurrent risk adalah rendah. Ya. Jadi multifaktorial gen atau lingkungan itu bisa terlihat 100% genetik, ini 100% akibat lingkungan, ini hijau, yang ini biru ya. Jadi ini bisa diketahui dengan melakukan suatu pencahayaan. Nah, ini adalah kelihatan bahwa 100% genetik itu yang dipengaruhinya itu adalah seks, Down syndrome ya, achondroplasia ya. Tinggi itu 100% genetik, diabetes, cancer ya. Nah, kalau fenilketonuria ini memang basisnya genetik, tetapi kerusakannya itu adalah akibat dari pengaruh bahan-bahan yang terdapat pada lingkungan. Ya. Nah, kalau yang poligenik, penyakit yang ini biasanya paling sering ditemukan dan biasanya sangat sedikit yang mengerti adanya hubungan dengan penyakit genetik. Hasil dari interaksi multiple gen biasanya ini ibarat suatu efek yang bersifat minor ya. Biasanya ada kemungkinan adanya susceptibility alel yang lebih umum didapatkan. Ya, maksudnya yang lebih peka ya, alel yang lebih peka ya. Umumnya terjadi akibat itu ya. Misalnya saja contoh adanya tipe 1 dan tipe 2 daripada diabetes, adanya kelainan yang kita kenal dengan istilah autism dan juga osteoartritis ya. Itu semua kelainan ini bersifat poligenik ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan mengenai kelainan yang bersifat poligenik ini kalau mau di mapping ya? Kita tahu bahwa lingkungan akan ikut berpengaruh pada gen 1, gen 2, gen 3, gen 4 dan akhirnya kesemuanya ini akan membentuk suatu fenotip. Ya. Adanya interaksi daripada kelainan pada gen 1, 2, 3, 4 dan adanya pengaruh lingkungan itu akan tergambar pada bentuk fenotip ya. Nah, kalau kita paling sering lihat ini adalah yang paling umum kita temukan adalah tipe 1, tipe 2 diabetes pada penyakit genetik ini adanya primary generalized osteoarthritis, hipertensi dan autis. Hasil dari interaksi dari multiple gen tersebut akan memberikan suatu efek yang bersifat minor saja atau sedikit ya.
beberapa penyakit yang diturunkan akibat daripada mutasi dan adanya beberapa faktor daripada lingkungan itu akibat terjadinya adanya mutasi ya. Misalnya kelainan ini akan bersifat suatu somatik mutasi, jadi mutasi pada sel-sel tubuh ya. Jadi di sini identifikasi berapa banyak variasi genetik yang terlihat pada populasi ini biasanya dilakukan penelitian atau investigasi, misalnya bagaimana daripada kondisi daripada investigasi itu mengenai migrasi dan jumlah daripada populasi serta adanya seleksi daripada alam ya, yang akan ikut melakukan perubahan dan mengakibatkan suatu frekuensi daripada gen tertentu akan lebih tinggi misalnya ya. Jadi biasanya ada natural selection ini biasanya hanya yang maksudnya itu ya, hanya yang kuat yang bisa bertumbuh, yang lemah akan hilang ya. Sehingga nanti itu natural selection ya. Dan biasanya perubahan ini akan selalu meningkat ya. Nah, pasangan daripada teknologi daripada DNA di sini dilakukan penelitian mengenai adanya evolusi daripada DNA yang dilakukan dengan teknik identifikasinya ya. Jadi investigasi evolusi sejarah daripada DNA ya yang akan mengalami identifikasi ya. Nah, bagaimana dengan kelainan daripada kromosom? Kelainan daripada kromosom itu kebanyakan biasanya terjadi akibat mutasi pada ovum ataupun sperma dari orang tua, di mana salah satunya mengalami off dengan tidak ada perkembangan dari keluarga. Dari keluarga, dalam riwayat keluarga itu tidak ditemukan kelainan. Tetapi karena salah satu dari pasangan alelnya itu off, jadi akan muncul suatu kelainan ya. Misalnya di sini kelainan kromosomal itu antara lain adalah duplikasi, delesi, translasi, inversi, dan ring kromosom. Duplikasi ini biasanya bisa sebagian atau keseluruhannya. Misalnya autosomal trisomi kita temukan pada Down syndrome, Edwards syndrome, ataupun Patau syndrome. Adanya duplikasi daripada XA bisa terjadi adanya Klinefelter syndrome yang mempunyai 2X tapi kelamin laki-laki dan triple X syndrome. Kalau delesi bisa terjadi delesi pada autosomal ya. Misalnya contohnya adalah Cri-Duquet syndrome dan Bigot syndrome. Kalau terjadi delesi XA itu bisa terjadi kondisi Turner syndrome. Nah, untuk translokasi itu pada translokasi biasanya akan terjadi suatu kondisi leukemia ini akibat adanya Philadelphia kromosom atau sarkoma atau Ewing's tumor ya. Sedangkan untuk inversi, nah kita tahu ya, pada saat fertilisasi kan terjadi suatu diploid daripada genom. Setiap orang tua akan mengkontribusikan satu genom, satu kopi genom, dan kemudian turunannya akan mempunyai sel yang mempunyai dua, biasanya akan mirip dengan kopi yang dari orang tua tersebut. Nah, misalnya seperti ini ya, terjadi fertilisasi ya, maka dia akan terjadi perubahan dari X dan E tersebut ya. Ini kita perhatikan lagi kondisi daripada mitosis dan meiosis ya. Ini pada mitosis kan kita tahu ada tingkatan
mulai dari interfase, jadi profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Dan biasanya pada mitosis dari satu sel induk akan menjadi 2 sel anak ya. Nah, sedangkan bedanya pada meiosis ya, pada meiosis itu kan kita tahu dari kromosom ini kan asalnya menjadi 2, kemudian dia akan berkembang menjadi pada stadium metafase, dia berkembang ya, membentuk ini, dan kemudian dia akan membentuk satu homolog kromosom, dan masing-masing ini akan membelah menjadi 2, sehingga kalau yang mitosis ini 2 sel anak, maka dia akan terdapat adanya 4 sel anak dengan masing-masing haploid. Kalau yang ini sel anak yang didapat itu tetap pada mitosis itu tetap diploid ya. Nah, jadi bisa saja terjadi kombinasi kalau seandainya di sini terjadi suatu pindah silang, maka dia akan terbentuk adanya yang mirip dengan induk, ada yang berubah ya. Itu bedanya antara pembelahan mitosis dan meiosis ya. Nah, di sini kalau dilihat ya, pada beberapa spesies ini akan diketahui jumlah daripada kromosomnya ya. Dan tidak sama ya setiap spesies itu. Dan hanya yang kita tahu itu bahwa manusia itu kromosomnya ada 46 ya. Kalau yang lain-lain ini yang paling banyak kayaknya adalah anjing ya, ada 78 kromosom. Nah, jadi di sini kalau seandainya kita melihat setiap individu ya, kecuali yang individu dengan identical twin akan mempunyai DNA sequence yang unik, di mana setiap sel daripada individu ini akan mempunyai kondisi DNA sequence yang sama dan jumlah yang sama baik dalam kromosom ataupun gen. Nah, misalnya saja pada sel mata, sel paru, dan sel pada kaki ya, semuanya kalau pada saat dilakukan pemeriksaan karyotype tetap akan terlihat susunan seperti ini. Ya, itu maksudnya ya. Jadi akan terdapat kalau laki-laki itu XA, kalau pada wanita itu adalah XX ya. Saya nggak kebaca ini. Nah, kalau dilihat, nah ini spesial XA untuk laki-laki dan XX kromosomnya pada wanita. Dan jumlahnya itu sudah diatur, disusun sedemikian rupa berdasarkan kondisi daripada sentrosomnya ya, letaknya di mana. Jadi ini disusun grup-grupnya ini sesuai dengan kesamaan daripada bentuk ya. Nah, kalau seandainya misalnya terjadi perubahan daripada kromosom, ya, misalnya perubahan menjadi aneuploidi, di sini hasilnya akan terjadi kondisi akibat daripada kesalahan pada saat meiosis atau mitosis ya. Di sini numerical chromosome change, jadi perubahan daripada jumlah kromosom. Nah, kemudian bisa saja perubahan itu akibat terjadinya perubahan daripada struktural kromosom. Ya. Nah, contohnya kalau seandainya terjadi delesi, ya, ini kan akan satu segmen hilang kan. Hasil daripada delesi, maka susunan kromosomnya menjadi seperti ini. Kalau duplikasi, satu segmennya itu bertambah. Jadi pada hasilnya duplikasi akan mengakibatkan susunan kromosomnya seperti ini, mungkin pada kromosom. Kalau inversi ini kan berbalik, ya. Jadi maka hasilnya juga akan berubah, ya. Kalau pada translokasi itu akan terjadi suatu pergerakan dari segmen yang satu kromosom ke kromosom yang lainnya pada kromosom yang homolog ya. Nah, yang kromosom yang tidak homolog, jadi ada 2 jenis kromosom. Akibat daripada translokasi maka dia akan berpindah dan susunannya akan menjadi berubah. Ya. Awalnya seperti ini, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya.
Ini namanya resiprokal translokasi ya. Nah, kalau kita lihat lagi kelainan pada gen tunggal itu ada beberapa bentuk, ada yang namanya autosomal resesif, autosomal dominan, X-linked ataupun resesif ataupun dominan. Kalau dilihat di sini, ini adalah ayah dengan adanya suatu kelainan, sedangkan ibunya normal, maka dengan terjadinya persilangan akan ditemukan anak perempuannya itu mengalami kelainan, anak laki-lakinya normal, atau anak laki-lakinya ada kelainan, anak perempuan itu normal. Nah, demikian juga ini dominan. Kalau yang resesif, maka dia sebenarnya carrier walaupun kelihatannya normal. Ya, kalau yang X-linked itu tergantung. Biasanya kalau kelainannya, kalau ayah ada ibu adalah carrier dan ayah adalah normal, maka anak laki-lakinya akan terkena penyakit dan anak perempuannya carrier dan ada juga yang normal. Itu persilangan nih, masih ingat kan ajaran baru lepas dari SMA. Nah, kalau dilihat struktur gen nih, ini struktur gen yang awal namanya tempat adanya pada awal terjadinya transkripsi, dan ini adalah polyadenylis. Jadi kemudian mereka kalau yang hijau ini namanya ekson, dan yang ungu di sela-sela ini itu namanya intron ya. Ini pembagian daripada gen, ada ekson, ada intron ya. Nah, ini tempat awal terjadinya transkripsi ya. Ini namanya bagian ini adalah promotor ya. Ini nanti diterangkan pada DNA ya. Nah, ini adalah terminasi kodon. Inilah susunan kodon yang mengakibatkan pemberhentian perpanjangan daripada sekuens DNA tersebut. Kalau ini adalah untranslated region, ya, di sini adalah awal terjadinya transkripsi. Kalau misalnya kodon yang di sini ketemu dengan yang komposisinya UA, UAG, dan EGA, maka perpanjangannya itu akan berhenti. Jadi ini sama ya, untranslated region ya. Nah, kalau kita lihat kelainan daripada yang bersifat Mendel, itu single gen Mendelian disorder, itu antara lain ada kelainan akibat adanya kesalahan pada struktural proteinnya, ini pada kasus-kasus osteogenesis imperfecta dan Ehlers-Danlos kolagen. Nenek ngajar dulu ya, kakek. Cucu saya mau ikut-ikut sini dia. Saya udah sembunyi dalam kamar. Ada juga akibat adanya kelainan enzim. Ya, di sini misalnya ada kelainan yang kita kenal dengan lysosomal storage disease, adenosin deaminase, itu enzimnya, phenylketonuria, ini akibat tidak adanya enzim penilalanin hidroksilase yang akan mengubah tirosin, akan mengubah protein penilalanin menjadi tirosin ya. Kemudian alpha-1 antitrypsin deficiency itu akibat perubahan daripada enzim dan mengakibatkan kelainan daripada yang sesuai dengan hukum Mendel. Nah, kalau adanya kesalahan pada reseptor, itu contohnya pada familial hiperkolesterolemi, di mana terjadi tidak adanya LDL reseptor. Kemudian bisa terjadi kelainan adanya gangguan daripada cell growth regulation, maka itu akan kita temukan adanya contohnya itu adalah neurofibromatosis tipe 1, atau itu karena tidak adanya neurofibrin, atau hereditary trypanoblastoma. Ya. Ini yang transporter itu mengakibatkan
kelainan cystic fibrosis, sickle cell disease, dan thalassemia. Ya. Jadi ini kelainan akibat gangguan daripada enzim. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita mau mengerti dari kemungkinan adanya gangguan tersebut, kan kita mesti mengetahui juga secara langsung target untuk bisa melakukan pengobatan yang tepat ya. Jadi ada hubungannya dengan farmakogenetik dan intervensinya ya. Kita bisa mendapatkan adanya suatu prediksi yang kemungkinan bisa terjadinya perkembangan daripada penyakit tersebut. Jadi kita bisa mendapat adanya suatu prediksi dari kemungkinan munculnya suatu penyakit. Jadi ini pengetahuan yang kita dapat dan kita akhirnya bisa memberikan suatu pengobatan ataupun suatu pencegahan untuk munculnya suatu kelainan genetik. Ya. Ini banyak ya. Karena ini terlalu kecil ya, mungkin bisa kamu lihat sendiri aja itu kira-kira sebagian daripada contoh. Saya jangan lihatnya susah ya, dari jumlah kromosom ya, di mana letak-letak bisa terjadinya beberapa kemungkinan. Inilah yang namanya dibuat suatu mapping tersebut ya. Ada beberapa kelainan, ini mulai dari kromosom 1 sampai kromosom 23. Nah, kemudian yang tidak luput dan mesti tahu itu adalah mengenai pedigree. Ya, pedigree ini mesti kita ketahui dan kita telusuri paling tidak 4 generasi. Paling tidak ya, untuk bisa tahu adanya kelainan ya. Bisa misalnya kita jumpai yang ini yang ada kelainan tersebut ya. Dia melakukan suatu pernikahan dan akhirnya karena ada yang nikah sepupu, maka kemungkinan bisa terjadi. Nah, ini adalah yang diteliti ya. Yang diteliti ini adalah pada jadi jangan salah ya, nanti kalau kamu bikin pedigree ini walaupun bukan dari ini mesti dibuat 1 2 3 4 5 6 terus ya, terus ke sana ya. Angka-angkanya ini ya, dan ini tanda-tanda daripada perkawinan ya. Kalau yang garisnya 2 ini ada hubungan darah. Kalau dilihat di sini kan ada sepupu ya menikah dan kemungkinan ada kelainan-kelainan yang bisa muncul ya. Nanti untuk praktikum pedigree mungkin kamu perlu mulai dari sekarang persiapkan minta data dari orang tua, berapa jumlah saudara dari ayah, berapa jumlah saudara dari ibu, beserta kalau bisa anak-anaknya, ya. Kemudian kalau mungkin dari neneknya itu dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa membuat pedigree. Saya sudah membuat pedigree yang dari ibu saya itu 8 generasi. 8 generasi, tapi itu masih belum selesai. Kalau dari sebelah ayah saya itu sudah susah melacaknya karena ada keluarga ayah saya dari kakaknya yang tua sekali itu sudah umur 15-16 itu nikah dan akhirnya ada yang manggil saya buyut itu sudah punya cucu. Gimana ngitungnya itu berapa belas generasi nggak tahu saya. Dia manggil saya buyut. Tapi dia aja udah punya cucu. Jadi saya nggak tahu itu hitungannya gimana. Bingung sudah menelusuri ke atas ya. Sementara orangnya sudah banyak yang tidak ada ya. Jadi sebenarnya bagus juga kita telusuri gitu karena akhirnya tiba-tiba kita yang tadinya nggak tahu tiba-tiba tahu bahwa ini saya aja kabarnya kakek saya dari ayah itu punya saudara yang merantau ke Bali. Nggak tahu yang di sebelah saudara kakek saya itu gimana, nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Itu. Kami cukup tahu yang sebelah sini aja. Dan nenek saya kebetulan punya sepupu ya. Yang dari sepupunya itu kulitnya tuh hitam. Jadi sampai ke cucu-cucu buyutnya sampai sekarang itu nggak ada yang putih.
Kalau nenek saya putih. Jadi banyak ke cucu-cucunya itu udah hitam, kecuali memang nikah dengan orang yang agak warna gitu ya. Itu juga sebenarnya. Kalau makin banyak itu asik, kan susah buatnya. Oke. Nah, inilah simbol-simbol yang perlu diketahui pada saat pembuatan daripada pedigree ya. Biasanya yang ada kelainan itu dihitamkan, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi biasanya ini sudah komitmen sedunia. Yang laki-laki biasanya gambar segi 4, yang wanita itu bulat ya. Kemudian ini garis perkawinan, kalau ini ada perkawinan ada hubungan darah ya. Kalau ini adalah kembar di zigot, kalau dia monozigot ini dijadikan satu lagi. Kalau sudah bintik ini adalah abortus spontan atau mati sebelum lahir ya. Ini adalah suatu kasus keluarga Ratu Elizabeth ya. Ratu Elizabeth II-nya di sini ya. Ini tidak tahu sampai tahun berapa karena cuman ada sampai di sini aja, ini Pangeran Philipsnya ya. Jadi tidak tahu ini anaknya ini sudah nambah lagi, ini yang lama ini ya. Nah, ada cara penurunan yang tidak biasa ya, itu namanya non-traditional inheritance ya, bisa akibat dari faktor gen yang terdapat pada mitokondria, bisa juga akibat adanya pengulangan kodon ya, namanya trinucleotide repeat, atau karena genetic imprinting ya. Nah, pada mitochondrial inheritance ini kita kenal adalah merupakan satu keturunan yang bersifat matrilineal, karena dia penurunan itu hanya ibu yang bisa menurunkan mitokondria kepada anak-anaknya. Biasanya akan berakhir tingginya suatu mutasi yang spontan pada DNA pada mitokondrial tersebut, tingginya mutasi dibandingkan dengan DNA yang terdapat pada inti ya. Jadi lebih tinggi mutasi DNA pada mitokondrial dibandingkan dengan DNA pada inti ya. Biasanya lebih banyak mengenai wanita, laki-laki. Ini bisa kena laki-laki dan wanita, tetapi biasanya yang mentransmisikan keturunan selanjutnya itu hanya wanita. Range daripada fenotipnya biasanya adalah berat, tergantung dari susunan daripada DNA-nya. Contoh yang ada hubungannya dengan ini adalah diabetes mellitus dengan adanya gangguan sensori neuronal deafness ya. Jadi kenapa ini adalah suatu maternal inherit ya? Tahu nggak kenapa? Kan pada saat terjadinya pembuahan itu terjadinya fertilisasi kan, ovum kan seutuhnya ya, seutuhnya ovum itu terpakai dan kemudian fertilisasi akan menggabungkan inti yang terdapat pada ovum dengan sperma yang masuk. Sperma itu begitu sudah masuk dan memfertilisasi ovum, intinya itu kemudian akan bergabung dengan inti pada ovum, tetapi ekornya itu lepas. Sementara komposisi mitokondrial yang terdapat pada sperma itu sudah habis digunakan untuk pergerakan menuju ovum. Komposisi mitokondrial pada sperma itu sangat sedikit sekali, jadi whole sitoplasma ovum dengan mitokondrianya itu adalah yang berperan dalam kemungkinan penurunan sifat. Makanya itu dikatakan suatu maternal inheritance ya. Jadi di sini yang laki-laki tidak ikut-ikut ya. Oke. Nah,
Kalau dilihat seperti ini, penurunan daripada sifat yang bersifat adanya gen yang terdapat pada DNA mitokondrial ya, kita tahu kalau seandainya pada mitokondrial itu ada seorang ayah yang normal dengan ibu yang kelainan mitokondrial, maka baik laki-laki ataupun perempuan itu semuanya akan mengalami suatu kelainan ya. Sementara kalau ayahnya itu adalah normal, ayahnya itu kelainan mitokondrial, sementara ibunya normal, maka tidak ada satupun anaknya yang akan terkena kelainan sifat yang ada hubungannya dengan DNA mitokondrial. Jadi anaknya bersih. Jadi kalau ketahuan laki-laki ini ada kelainan yang bersifat mitokondrial, kita tidak perlu takut ya, tidak mungkin. Nah, yang dikhawatirkan kalau yang ibunya ini kelainan mitokondrial, pasti baik anak laki-laki ataupun perempuan itu akan mengalami nasib yang sama. Nah, contoh daripada kelainan yang bersifat mitokondrial ini adalah contohnya itu Leber Hereditary Optic Neuropathy, disingkat LHON, LON ya. Itu ya. Nah, sekarang mengenai variasi genetik, kita tahu bahwa variasi ini adalah simple, berbeda dengan adanya di dalam sequence genetik tersebut. Dan kita tahu bahwa variasi ini bisa terlihat setiap level daripada genetik, misalnya bisa terlihat pada DNA, atau yang terlihat pada gen, atau kromosom, atau protein, dan fungsi daripada protein tersebut apa, kan? Nah, di sini ada beberapa teknologi, tapi saya lihatkan saja, tidak usah dihafalkan ya. Ini yang sudah dikerjakan, lebih banyak dikerjakan orang di luar, ini tahun berapa. Nah, sekarang yang masih belum dikerjakan itu adalah membandingkan genom manusia dengan organisme lainnya ya. Kemudian menemukan DNA dan gen fungsi, analisa genetik variasi antara individu dan populasi, dan juga investigasi interaksi antara sekuen DNA dengan gen produk dan hubungannya dengan lingkungan. Itu yang belum sempurna dilakukan penelitian. Siapa tahu nanti kamu yang jadi penelitinya kalau pengen, kalau tertarik dengan genetik. Terus terang, saya dulu paling benci pelajaran genetik. Kenapa? Karena yang dipelajari itu maya, nggak kelihatan. Belajar anatomi jelas, belajar anatomi. Tahu itu ada mata, telinga, hidung. Nah, kalau ini kan nggak jelas. Ya. Ini teknologi baru kan macam-macam. Ini yang namanya pengambilan jaringan feeling ya. Oke, dengan sampai sekian yang saya bisa berikan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya beri kesempatan. Kalau tidak bisa dijawab, nanti saya jawab pada pertemuan selanjutnya. Oke, waktunya masih banyak ya. Masih ada sampai jam 9 ya. 9:10. Masih ada waktu. Ini nanti materinya bisa minta di porta ya. Sudah saya kasihkan. Jadi kamu bisa ngambil ya. Dan kemudian juga di akhir kuliah ini ada quiz. Saya tanya dulu kalau seandainya itu dia berbatas waktu mengerjakannya. Mohon maaf dokter, izin bertanya. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya dokter. Ya.
Perkenalkan, saya Sinta Marcella dari kelas Gamma, Dok. Tadi di PPT tadi ada beberapa fakta bahwa variasi itu bisa menyebabkan perubahan fenotip dan beberapa penyakit berbahaya seperti diabetes, kanker, dan penyakit hati atau lainnya. Pertanyaan saya, dokter, bagaimana hubungan atau keterkaitan antara variasi genom terhadap penyakit kanker yang bisa disebabkan tersebut? Terima kasih, dokter. Oh, ini kan kita kan itu biasanya terjadinya perubahan itu akibat terjadi bisa karena variasi daripada gennya, bisa juga akibat terjadinya yang kita tidak ketahui adalah proses mutasi. Ya. Nah, jadi misalnya kita sudah tahu memang ada gen-gen tertentu yang sangat sensitif dengan perubahan lingkungan tertentu. Dan itu akan memunculkan beberapa penyakit tertentu. Ya. Kira-kira bisa dimengerti. Itu kira-kira nanti kalau seandainya misalnya kan kita tahu ya bahwa seseorang itu sudah mempunyai suatu predisposisi adanya kelainan genetik dalam keluarga, misalnya contohnya diabetes mellitus. Ya. Nah, perubahan lingkungan yang dilakukannya adalah karena dia hobinya makan yang manis-manis, kan? Itu lebih mempercepat munculnya kelainan pada dirinya. Kalau seandainya misalnya, kalau dia sudah tahu ada suatu kelainan yang bersifat familial hyperkolesterolemi, kalau dia mengatur makannya sejak dini, maka kemungkinan akan munculnya itu setidak-tidaknya tidak pada usia yang lebih muda, tetapi bisa ya lebih usia pada yang usianya lebih lanjut lagi. Maksudnya itu begitu. Ya. Bisa dimengerti? Bisa, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Maaf, dokter, izin bertanya, dok. Ya. Perkenalkan, saya Dinda Nesma Medina dari kelas Gamma, dok. Izin bertanya, dok, pada repetitive elements di human genome content itu ada transposon sama retrotransposon ya, dok. Transposon sama retrotransposon itu apa ya, dok? Terima kasih, dok. Oh, nanti ya saya cari ya, karena itu susah jawabnya sekarang ya. Saya udah terima tahu kasih, pasti dok. kamu tanya, nanti saya kasih tahu ya. Oke, ya. Baik, dok. Terima Cuman, kasih, dok. kalau misalnya adanya triple repeat itu tahu nggak? Kodon, triple repeat. Pengulangan. Pengulangan dari kodon itu, tahu? Tahu, dok. Tahu ya. Jadi mungkin ya itu contohnya kalau yang kodon itu ngulang-ngulang ya. Nanti saya cari ya. Saya tuh semalam udah kepikiran, ini pasti ada yang nanya ini. Tapi saya nggak sempat nyari. Karena kebetulan ya keluarga saya ada yang meninggal. Jadi saya kemarin pulangnya udah kemalaman. Jadi nggak sempat sampai ngantuk. Oke, ya. Nanti ya Adinda ya. Adinda Nesma Medina. Wah, lahirnya bulan Mei ya? Baik, dok. Tanggal? Tanggal 17, dok. Oh, 17. Anak saya tanggal 3 dan tanggal 23. Wah. Oke. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya. Oke, silakan. Nabila. Iya, bukan. Loh, kok hilang suaranya? Suaranya deh, belum hidup deh. Ini masih mute ini. Lagi deh. Di-unmute dulu. Halo? Ya. Izin bertanya, dok. Ya. Salah satu penyebab dari single gene Mendelian disorder adalah struktural proteinnya yang ada kelainan. Ya. Oh, shit. Hilang suaranya. Halo. Suaranya nggak kedengeran.
Suaranya nggak kedengeran suaranya. Halo, Halo? Ya? Halo? izin bertanya dokter. Ya? Perkenalkan nama saya Iren dari kelas Ya? beta. Ya? Salah satu penyebab dari single gene Mendelian disorder adalah struktural protein yang berubah. Apakah kesalahan pada pembuangan intron dapat berpengaruh pada perubahan struktur protein ini, dokter? Terima kasih. Pasti berpengaruh. Itu kan eh, pada perubahan struktur intron dan lain sebagainya kan itu ada peristiwa pada translasi, transkripsi dan lain sebagainya kan ada yang namanya splicing itu, ada yang dipotong. Kalau pada saat pemotongan itu ada yang terlebih terpotong, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi susunan daripada sequence DNA-nya itu jadi berubah. Perubahan sequence DNA itulah akhirnya yang akan mengakibatkan perubahan daripada struktur daripada kromosom tersebut, dan kemungkinan karena dia berubah, jadi triplet pembacaannya juga jadi berubah, asam aminonya jadi berubah. Kalau asam aminonya berubah, siapa tahu dia pada saat terjadinya suatu translasi yang harusnya ini dia jadi timbul ke stop, ya. Jadi nggak manjang lagi, jadi akibatnya dia akan berhenti sampai di situ. Misalnya itu salah satu. Banyak hal lain, faktor lain yang akan berpengaruh, ya. Ya, masuk? Bisa dimengerti? Nanti ada quiz ya, dikit ya, mungkin tidak ada semuanya sesuai dengan yang dikuliahkan, tapi kuliah sudah selesai kuliah. Nanti Izin quiz bertanya, dokter. ya, ya. Perkenalkan, nama saya Randini Murdiatri dari kelas beta. Berdasarkan paparan dokter tadi bahwa Human Genome Project sangat bermanfaat untuk mengetahui penyebab penyakit genetik. Apakah jika virus juga dilakukan sequencing seperti DNA pada manusia, pandemi selanjutnya atau bahkan mutasi virus selanjutnya bisa diantisipasi dan diketahui? Terima kasih. Untuk yang peneliti itu ya, kemungkinan sampai sekarang mereka juga masih lanjut melakukan penelitian ya, karena kalau yang ditemukan pada Human Genome Project itu adalah yang sudah pernah ada, dan virus itu juga sebenarnya sudah banyak yang mengalami mutasi. Mutasi dari virus itu akan mendapatkan suatu virus dengan komposisi yang baru dan kemungkinan sensitivitasnya untuk melakukan infeksi juga akan meningkat ya. Itu yang kita takutkan. Nah, sejauh ini saya tidak jelas juga penelitiannya bagaimana karena saya tidak pernah mengikuti ya. Nah, cuman yang jelas kalau seandainya dari hasil penelitian dari Human Genome Project itu ada orang yang sensitif terhadap produk tertentu dari virus tertentu, dan dia akan mengalami suatu kepekaan untuk terjadinya infeksi, sehingga dia akan mudah tertular dari infeksi virus tersebut. Contohnya terjadinya kasus pandemi. Saya sangat takut sekali karena saya sudah lanjut usia. Waktu itu kebetulan saudara saya kan, saya dekat dengan saudara saya kawani dia sampai ke rumah sakit, ternyata sampai rumah sakit saya disuruh oleh dokter jaga jangan deketin lagi karena dia sudah terkena COVID ya, infeksi COVID. Rasanya takut sekali saya. Tapi begitu dicek ternyata alhamdulillah nggak kena. Kemudian yang kedua terjadi Agustus tahun lalu, Juli tahun lalu, saudara saya yang kedua, itu saudara yang pertama, meninggal. 3 hari dia meninggal. Kalau yang ini 50 hari meninggal. Nah, ternyata dia juga terinfeksi, padahal sehari sebelum dia masuk rumah sakit, saya berdekatan makan bareng, dia ke rumah saya. Tapi ya saya berdoa saja.
berarti kebetulan kemungkinan ya, kemungkinan ada hal-hal yang tidak semua orang akan dengan begitu mudahnya terkena daripada infeksi tersebut. Saya rasa begitu. Jadi itu tergantung dari sensitivitas daripada tubuh seseorang juga untuk terinfeksi oleh virus tersebut, dan itu memang ada hubungannya dengan komposisi daripada gen yang terdapat pada kromosom ya. Bisa dimengerti? Baik, bisa dokter. Terima kasih dokter. Kalau nggak ada lagi, nanti saya minta tolong sama admin untuk memberikan soal untuk kuis. Izin bertanya, dokter. Ya, Perkenalkan, saya bentar Nabila ya. Sabita Saya kasih tahu dulu supaya dia jangan ngasih kuis sekarang. Masih ada yang nanya. Oh, ya. Nanti ya. Oke, apa tadi? Halo? Halo, dok. Ya? Izin bertanya, dokter. Saya Ya? Nabila Sabita Humaira Ya. dari kelas Alfa. Kalau pada kembar identik itu ada kelainan, apakah semua salah satu kalau saudara kembar identik yang lainnya itu pasti menderita kelainan juga atau gimana ya dokter? Terima kasih dok. Memang itu tadi kan saya contohkan tadi ya, contohkan pada infeksi. Kita dulu. Ini sudah dengan saya contohkan tadi kan pada kasus infeksi paru-paru ya. Kalau kembar identik itu kemungkinan akan terkena infeksi itu lebih tinggi ya, sekitar 60%. Berarti tidak 100% dia mempunyai kelainan yang sama gitu. Bentar ya. Ini ya. Jadi walaupun dia kembar identik, belum tentu dia akan mempunyai kondisi yang sama. Tetapi kemungkinan untuk terjadinya itu kalau contohnya penyakit tuberkulosis tadi sekitar 60%. Ya, mungkin saja dia nggak kena. Gitu. Oke. Sekarang sudah jam 8.52. Ini ada kuis ya. Ntar dulu ya, saya lagi mau lihat gimana caranya.
Oh iya. Bentar ya. Ini ada kuis ya. Nanti pertanyaan nanti kamu bisa WA saya juga ya. Saya ini mau ngirimkan soal kuis. Lewat chat Zoom, katanya lewat chat Zoom.